nama saya Firman ini 114230695 Salbatan Berita Lingkungan 2023. Saat ini kita akan membuat layout ArcGIS dengan menggunakan putaran bencana yang udah dibuat di Acer 4. Nah, ini udah ada putaran bencananya. Sekarang kita akan menambahkan layer atau kita akan menambahkan data untuk data batas desa. Ini batas desa ini kita tambah. Selanjutnya kita akan membuat batas kecamatan dari batas desa ini. Salah nama ini. Dengan cara yaitu kita ke geoprocessing. Kita ke dissolve. Dari dissolve kita akan menginput feature-nya adalah batas desa Desember ini, Jawa Tengah. Nah, di sini kita akan memilih desa, lalu kita oke-kan. Oke, ini dissolve-nya udah bisa. Kita checklist dulu ini. Nah, kita pindahin si putaran bencana di atas biar oke. Nah. Oke, ini dia batasnya, batas daerahnya kita. Selanjutnya kita akan menambahkan mengganti warna. Klik kotak warna ini, kita masukin no color dan kita ke edit simbol, kita akan menambahkan outline. Nah, ini outline. Kita pilih batas desa, batas kelurahan desa, terus kita edit simbol. Di edit simbol ini, yang warna kuningnya kita remove dan yang warna ini kita jadikan 2. Satu. Nah, udah. Oke. Oke. Oke, kita sekarang udah punya batas desa. Selanjutnya kita akan melabeli batas desa ini. Nah, di sini labels. Terus ini kita checklist dulu. Simbolnya kita ganti. Nah, ini Times New Roman. Kita lihat dulu 82 aja. Nah, kita pencet edit simbol lagi untuk Max. Halo. Oke, apply. Oke. Kita lihat. Nah, kita udah punya ini semuanya. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan shape file kontur jalan dan sungai. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk ke placement properties, alus horizontal, remove duplicate label. Oke, apply. Oke. Nah, supaya lebih rapi. Selanjutnya adalah menambahkan shape file kabupaten kota. Oke, ini kabupaten kota DIY. Untuk kabupaten kota dan DIY, kita akan menambahkan outline sesuai dengan yang kita lakukan pada batas desa. Untuk fill colornya, kita pilih no color, warna outline menjadi hitam, kita ke edit simbol lagi. Lalu di outline ini kita akan memilih batas kabupaten kota. Klik OK. Kita masukin 2. Oke. Nah, sekarang kita udah punya batas dari kabupaten kota dan batas desa. Selanjutnya kita akan melabeling kabupaten kota, klik kanan properties. Nah, sini kita checklist labelnya sama, ini kita masukin kabupaten kota, Times New Roman, apply, oke. Jangan lupa untuk selanjutnya kita akan menambahkan data kontur. Nah, ini kita akan menambahkan jalan, lalu kontur, lalu sungai. Add, kita tunggu sebentar. Selanjutnya kita checklist dulu semuanya. Apalagi untuk Nah, kita ke jalan dulu. Di jalan, kita akan memberikan label pada simbol ini. Nah, kita klik kanan, properties. Lalu kita ke simbologi, kategoris. Di value field kita akan masukkan remark. Add all value. Kita akan menghapus semuanya. Kita akan menghapus jalan lain lokal dan setapak. Remove. Jalan arteri dan jalan kolektor. Untuk yang all other values kita ubah warnanya menjadi warna putih. Nanti ada di luar sini. Kita apply dulu deh. Nah, ini kita ke jalan arteri dulu aja. Nah, jalan arteri ini sesuai dengan SNI. Nah, kita edit simbol dulu. Warna magentanya untuk warna ini kita pilih color. Kita buat RGB. Nah, perbedaannya ada di sini. J-nya itu 102. Kita okein. Dengan ketebalan 2 untuk yang ungu. Dan ketebalannya 1 untuk yang hitam. Oke. Selanjutnya adalah jalan kolektor. Kita masukin di sini jalan kolektor atau jalan utama. Kita edit simbol. Nah, ini kan udah ada 2. Kita langsung pilih di color ini, kita ubah dulu warnanya. Masukin RGB, terus ininya kita ubah menjadi 102. Terus kita okein dengan ketebalannya 2. Dan ini ketebalannya adalah 1. Oke. Apply. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita jalanin, kita akan melihat di sini. Nah, di sini kita udah punya jalan. Selanjutnya adalah kontur. Sebelum kita masuk ke kontur, kita harus melihat dulu di peta rawan bencana tanah longsor. Kita akan mengubah beberapa dari tabel yang ada di sini. Nah, untuk bobot KL di sini, sebelumnya kita akan klik
klik kanan, edit feature, start editing. Nah, pada BBKL ini kita akan masukkan nilai, yaitu grid code 1 kali 4, lalu oke. Sekaligus kita akan mentotal yang ada di sini. Kita ulang sekali lagi. Oke, kita ini udah udah membuat ulang kelas KB-nya. Sekalian totalnya akan kita hitung ulang. Oke. Selanjutnya kita akan mengklip kontur dengan keterangan bencana. Kita insert dulu. Salah. Kita ke geoprocessing. Lalu kita akan klip. Oke, ya kita akan mengklip kontur dengan keterangan bencana. Kita masukin inputnya kontur, ke feature-nya keterangan bencana. Oke, kita okein. Nah, kita udah ada ini, kita unchecklist dulu yang kontur ini. Selanjutnya kita akan membuat kolom baru di sini. Nah, pertama-tama kita add field dulu dengan nama IK. Kalau misalnya ada kolom yang bernama IK, nanti dia akan otomatis menjadi IK min 1. IK underscore 1, terus type-nya float, terus kita okein. Nah, karena ini nggak ada, nah aku akan memasukkan data IK di sini dengan cara pertama kita edit feature, start editing, yes. Nah, udah, terus kita ke field kalkulator, kita akan masukkan file KMT ini, terus kita masukin MOD 50 sama dengan 0. Terus kita okein. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, sekarang kita udah punya data IK-nya. Kita close dulu. Lalu kita akan mengatur warna dan simbol yang ada di kontur. Klik kanan, properties. Klik kanan, terus kita akan kategoris. Kita akan masukin value fieldnya adalah IK, add all value. Kita masukin di min 1 itu dengan warna electron gold dan ketebalannya 2. Terus oke. Di 0 kita akan buat ketebalannya 1 dengan warna electron gold. Terus kita apply. Oke. Nah, bisa dilihat di sini sudah selesai. Di all other values-nya ini kita ubah menjadi no color. Untuk di sini udah. Nah, sekarang kita akan buat sungai. Di sungai ini kita akan pergi ke properties. Selanjutnya kita akan masukkan kategoris. Kita masukkan mana ini? Remark, add all value. Kita akan menghapus sungai yang lain, kita sisakan sungai saja. Nah, di sungai ini kita akan masukkan sungai. Nah, kita edit simbol. Kita akan sesuaikan warnanya sesuai dengan yang ada di XMI. Ini warnanya cian 025255255. RGB-nya kita perhatikan dulu apakah benar atau tidak. Oke, benar. Oke, play. Oke, ini udah ada, udah bisa. Oke, kita harus menambahkan labels. Kita tunggu sebentar. Kita akan masukkan expression-nya di sini. Oke, ini kita udah ada di labelnya dari kontur. Kita akan mengubah metodenya menjadi define classes. Lalu kita akan masukkan SQL query-nya. Kita akan memasukkan IK sama dengan min 1. Terus kita oke aja langsung. Label field-nya kita akan ubah menjadi file KNT. Di expression-nya
kita akan menambahkan plus petik spasi M supaya kita punya angka meter di belakangnya. Nah, ini simbolnya kita ubah dulu. Sini times 8, edit simbol lagi. Max, halo, oke, apply. Oke. Oh iya, jangan lupa placement. Nah, setelah kita udah mengatur ini semua, kita akan pergi ke placement properties. Kita akan masukin dia on the line, horizontal, remove duplicate label. Apply, oke. Nah, setelah itu kita akan mengatur urutannya. Di sini ada jalan, kontur, sungai. Nah, bagian sungai ini kita akan mengubah yang all other value menjadi no color. Oke, karena ini warnanya bertabrakan dengan warna kontur, kita akan merubah warna menjadi raw amber. Oke, sudah selesai. Selanjutnya adalah membuat insert. Kita akan membuat data frame. Nah, pada data frame ini kita akan tag data. Kita akan menambahkan data batas provinsi. Kita akan tag data. Kita akan menambahkan batas provinsi. Nah, kita sudah menambah batas provinsi. Lalu kita akan mengcopy keterangan bencana yang ada di sini. Kita copy, paste layers. Oke, sekarang kita akan zoom to layer ke sini. Nah, di sini kita akan pergi ke properties. Di properties kita akan mencibol lagi. Kita akan menghapus semua ini, remove all. Kita apply. Oke. Nah, di all orders ini kita ubah fill colornya menjadi solar yellow. Lalu kita oke. Nah, ini berguna supaya kita dapat mengetahui tempat. Salah pencet. Nah, ini batas daerah kita. Lalu kita akan mengubah warna batas provinsi menjadi leaf green. Oke. Klik. Kita akan mengubah outline colornya. Colornya itu hitam. Outline-nya kita akan menggunakan batas provinsi. Oke. Zoom to layer. Nah, lalu kita akan mengubah data frame properties. Kita akan mengubah background putihnya menjadi biru. Kita masukin favorite-nya. Apply. Lalu kita akan pergi ke frame, background, LT blue, apply. Oke. Nah, sekarang kita udah punya backgroundnya warna biru. Lalu kita akan pergi untuk melakukan labeling. Nah, kita akan beli labels. Kita add labels. Kita ubah simbol. Ubah fontnya. Oke, apply. Placement properties, harus horizontal, remove duplicate labels. Apply. Oke. Oke. Kita akan menambahkan teks. Nah, kita akan memasukkan keterangan berupa laut Jawa, agen simbolnya, masukkan Times New Roman. Oke, nggak apa-apa, nggak usah dihalu dulu. Ini kita copy aja laut Jawanya. Oke, laut Jawanya ini kita copy. Edit menjadi Samudra Hindia. Apply, oke.